dari Obaya itu dapatnya barang dari online semua. Jadi untuk barang yang ada di Bantul dipasok dari wilayah luar Jawa. Karena kita dapat melakukan upaya rehabilitasi sedini mungkin. Kerjasama dari masyarakat sangat kami tunggu, sangat kami nantikan untuk kebaikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kasubag Humas, kemudian Pak Imam, serta rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan banggakan. Pada kesempatan siang hari ini, terima kasih dari rekan-rekan wartawan telah menyempatkan waktu untuk hadir di Mako Polres Bantul dalam rangka press release dari Satres Narkoba Polres Bantul selama ungkap 1 bulan pada bulan Februari. Jadi dapat kami sampaikan pada siang hari ini untuk data yang dapat kita sampaikan, yaitu Polres Bantul selama bulan Februari berhasil melakukan pengungkapan kasus 17. Kemudian dari 17 kasus tersebut ada 18 tersangka yang sudah kita amankan. Dengan rincian 1 orang perempuan, kemudian 17 orang laki-laki dengan berbagai jenis barang bukti yang sudah ada di meja. Kemudian dapat saya sampaikan dari jumlah tersangka tersebut, yaitu untuk kasus narkotika sebanyak 1 orang tersangka, kemudian untuk kasus psikotropika sebanyak 5 orang tersangka, kemudian untuk kasus daftar G atau Obaya sebanyak 12 tersangka. Kemudian lagi dapat saya sampaikan total barang bukti yang dapat kita sita dari perkara yang kita amankan, yaitu untuk sabu sebesar 0,52 gram, kemudian untuk ganja sebesar 0,38 gram, kemudian untuk psikotropika kita mengamankan sebanyak 102 butir, rekan-rekan. Kemudian untuk obat daftar G atau Obaya sebanyak 1.733 butir. Kemudian dari ke-18 tersangka ini dengan berbagai ancaman hukuman dapat kami sampaikan. Untuk kasus narkotika kita kenakan dengan pasal 112 ayat 1 dan atau 111 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, paling singkat 4 tahun hukuman penjara dan paling lama
12 tahun penjara dengan denda maksimal 8 miliar kalian. Kemudian untuk ancaman hukuman untuk psikotropika kita kenakan pasal 62 Undang-Undang Psikotropika, paling lama ancaman hukumannya 5 tahun penjara dengan denda maksimal 100 juta. Kemudian untuk yang terakhir, untuk perkara obaya kita kenakan dengan pasal 196 Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman pidana 10 tahun dengan denda paling banyak 1 miliar. Jadi saya harapkan dari apa yang kita lakukan, upaya-upaya yang kita lakukan dapat mengurangi, bahkan dapat menghentikan peredaran narkotika ataupun psikotropika ataupun obaya di wilayah hukum, khususnya wilayah hukum Polres Bantul. Kemudian saya sampaikan kepada masyarakat, khususnya wilayah Bantul, untuk kawan-kawan semua, saya harapkan jangan sampai terjerumus di masalah narkoba. Karena untuk yang sudah terjerumus, yang merasa dirugikan tidak hanya dirinya sendiri, bahkan dapat merusak keluarganya, orang tuanya. Jadi saya harapkan untuk kawan-kawan, untuk rekan-rekan semuanya, masyarakat di wilayah Bantul khususnya, saya harapkan untuk jangan sampai terjerat yang namanya narkoba. Kemudian saya tambah lagi yang paling terakhir, apabila dari kawan-kawan yang sudah terjebak dalam peredaran narkoba, saya harapkan untuk dapat segera menyerahkan diri. Karena kita dapat melakukan upaya rehabilitasi sedini mungkin untuk kepentingan dari pribadi tersebut. Yang paling terakhir dari semuanya, saya mengharapkan untuk masyarakat Bantul dapat membantu kami, membantu tugas kami apabila di wilayahnya terdapat peredaran narkotika atau peredaran narkoba, dapat memberikan informasi ke kami. Jadi kerjasama dari masyarakat sangat kami tunggu, sangat kami nantikan untuk kebaikan bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya, monggo silakan. Melihat banyaknya kasus ini, Pak, itu cenderung dipasok dari daerah lain atau seperti apa? Hubungan antara. Jadi untuk peredaran narkoba khususnya, Pak, kalau untuk wilayah Bantul itu tidak ada yang namanya bandar. Jadi untuk barang yang ada di Bantul dipasok dari wilayah luar Jawa kebanyakan. Seperti itu. Jadi di sini hanya mengedarkan saja barang dari luar. Yang ada lagi yang lain? Tersangka ini apakah ada yang residivis? Dari 18 tersangka dengan 17 perkara ini ada beberapa yang residivis. Dia mengulangi perbuatan yang sama. Ada yang mengedarkan obat golongan G dan sekarang terjerat dengan kasus yang sama, masih mengulangi perbuatan yang sama. Sudah di bawah umur nggak ada? Untuk sementara yang kita amankan ini belum ada yang di bawah umur. Semuanya sudah dewasa. Ada lagi kan? Dari Bapak, melihat 17 tersangka ini dan banyaknya barang bukti, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, bagaimana gambaran kasarnya peningkat, apakah dari peningkatan kejahatan narkoba tersebut? Untuk kejahatan tindak pidana narkoba hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian dapat saya sampaikan di sini untuk obaya yang kita amankan, untuk psikotropika yang kita amankan, itu juga untuk mencegah terjadinya tindak pidana
pengeroyokan atau kelitih yang lagi marak di wilayah Yogyakarta. Demikian. Cukup? Terima kasih. Oh, barangnya. Sabar. Nanti kita Sabar. ini ada sabu. Salah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Untuk rekan Sabara bisa dikembalikan ke tempat untuk terangannya. Langsung lewat sini aja, Lewat sini. Ya mungkin karena situasi pandemi, tidak banyak kegiatan yang dilaksanakan, mungkin peredarannya hampir sama dengan bulan kemarin. Jadi dari Satlantas Polres Bantul melakukan upaya untuk menindak pelaku tindak pidana narkotika tersebut. Berarti kalau bulan ini 17 tersangka, 17 pelaku, 17 perkara dengan 18 tersangka. Untuk Januari kemarin kita sempat mengamankan 9 perkara dengan 10 tersangka. Berarti mengalami peningkatan cukup tajam ya? Ya, cukup tajam. Apakah faktor ini mereka bukan faktor ekonomi atau memang menjadi keuntungan sendiri? Jadi untuk peredaran narkoba, khususnya untuk bagi pengedar, hal tersebut mungkin karena persoalan ekonomi, faktor kebutuhan. Adanya pandemi ini mungkin ada beberapa orang yang dirumahkan karena dia tidak ada kegiatan dengan keuntungan yang 100% dari yang dikeluarkan itu menjadikan menjadikan keinginan orang tersebut untuk melakukan jual beli narkoba tersebut. 17 tersangka tadi ya, jadi saling kenal gitu atau berbeda? Ya, dari 17 tersangka dari 18 pelaku ini dengan berbagai TKP dengan berbagai alat bukti yang berbeda-beda. Jadi selama 1 bulan ini dapat kita amankan 17 perkara dengan 18 pelaku. Ada yang tindak pidana ubaya, obat daftar G, ada yang psikotropika, dan ada yang narkotika. Narkotika itu ada kita mengamankan sabu dan ganja. Dan sebagian besar tersangka generasi muda. Untuk sebagian besar tersangka dewasa semua dan generasi muda. Dari 18 pelaku itu dari pemakai apa? Ada yang baru atau sudah pemakai lama? Sebagian sudah ada residivis, sebagian ada yang baru melaksanakan atau melakukan tindak pidana tersebut. Barang semuanya dari luar negeri. Dari mana dari? Kalau untuk barang narkotika, untuk sabu dan ganja, kebanyakan ibu semua. Ekonominya terhambat, jadi dia melakukan
pekerjaan yang tidak semestinya dan dapat merugikan dirinya sendiri maupun keluarga. Ada yang turun tapi dia nyambi jadi Ya, ada yang sopir ojek, ada yang buruh bangunan dengan macam-macam background pekerjaan. Kalau yang driver ojek ini ada berapa? Driver ojek kalau nggak salah ada 2 tersangka. 2 tersangka ya? Dan kalau yang jual beli online berapa kasus Bang? Kalau jual beli online kita mengamankan kurang lebih dari Obaya itu dapatnya barang dari online semua. Oh. Jadi yang ini ada yang Obaya tuh. Nah, nanti di situ yang Obaya kebanyakan Semuanya. dapatnya dari online. Karena barang semuanya dibeli dari online. Baru mereka jual belikan. Dengan keuntungan lebih dari 100%. Misalkan belinya 30.000 per butir, dapat 10 butir. Mereka dengan penjual itu dapat keuntungan 100.000 dari 30 butir. Jadi keuntungannya lebih dari 100%. 120 sampai 130%. Itu berarti ada patroli cyber ya? Ya, kita melakukan upaya patroli cyber, kita juga melakukan upaya kerjasama dengan pengiriman barang untuk melakukan upaya penindakan terhadap jual beli barang yang tidak sesuai dengan undang-undang.